Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pesan Terakhir Rini. Jangan lupa tekan dulu tombol like video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada suatu pagi yang cerah di sebuah desa kecil bernama Sukamakmur, gemparlah kabar yang membuat penduduknya terguncang. Seorang siswi kelas 6 sekolah dasar, Rini, ditemukan tergeletak di tempat pemakaman umum desa tersebut. Dalam kondisi mengenaskan, tubuh kecilnya terluka. Dan dari pemeriksaan dokter diketahui terdapat tanda-tanda kekerasan yang tidak hanya merenggut nyawanya, tetapi juga martabatnya sebagai wanita. Desa yang biasanya tenang itu kini diselimuti kabut duka dan kebingungan. Rini dikenal sebagai anak yang ceria, rajin, dan selalu membawa tawa bagi teman-temannya. Ibunya, Bu Sari, seorang penjual sayur di pasar, begitu terpukul mendengar kabar tersebut. Sementara ayahnya, Pak Budi, seorang supir angkot yang seringkali sibuk bekerja hingga larut malam, hanya bisa terdiam saat polisi datang untuk meminta keterangan. Mata Pak Budi memerah, bukan hanya karena kesedihan, tetapi juga penyesalan yang dalam. Semalam sebelum kejadian, Rini meminta izin kepada ibunya untuk belajar kelompok di rumah temannya, Maya. Bu Sari tanpa curiga mengizinkannya. Namun, ketika Rini tidak pulang hingga larut malam, kekhawatiran mulai merayap. Bu Sari mencoba menghubungi Pak Budi, tetapi teleponnya tidak diangkat. Pesan yang dikirimnya ke ponsel Pak Budi juga tak mendapat balasan. Pagi harinya, tubuh Rini ditemukan oleh seorang penjaga makam yang sedang menyapu daun-daun kering. Pria tua itu langsung berteriak minta tolong. Dan tak butuh waktu lama sebelum penduduk berkumpul, polisi pun segera tiba di lokasi untuk melakukan penyelidikan. Dari pemeriksaan awal, ditemukan bukti-bukti yang mengindikasikan bahwa Rini menjadi korban kekerasan fisik dan seksual. Kapolsek Sukamakmur Pak Herman memimpin langsung kasus ini. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, ditemukan sebuah kain sapu tangan yang memiliki inisial E di sudutnya. Selain itu, terdapat jejak ban motor di tanah becek di dekat makam yang mengarah ke jalan utama desa. Pak Herman segera memeriksa ponsel Rini dan menemukan bahwa pesan terakhir yang dikirim Rini adalah kepada ayahnya. Pesan itu berbunyi, "Ayah, jemput aku takut." Namun, pesan itu tidak pernah terbaca oleh Pak Budi, karena ponselnya dalam mode senyap saat dia tertidur di rumah setelah pulang kerja. Hal ini menimbulkan kecurigaan penduduk. Desas-desus mulai menyebar bahwa Pak Budi mungkin terlibat, atau setidaknya lalai sehingga kejadian ini bisa terjadi. Namun, Pak Budi bersumpah bahwa dia tidak tahu apa-apa. Pak Budi, meski tampak dingin dan sibuk, sebenarnya sangat menyayangi keluarganya. Namun, ia seringkali merasa tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi istri dan anaknya, sehingga ia menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Sementara itu, Bu Sari adalah sosok ibu yang penuh kasih, tetapi sering merasa kesepian karena suaminya jarang berada di rumah. Rini, sebagai anak tunggal, menjadi pengikat keluarga itu. Di sisi lain, Maya, teman Rini, mengungkapkan bahwa Rini tidak pernah sampai ke rumahnya malam itu. Rini sempat mengirim pesan bahwa dia ingin berbicara tentang sesuatu yang penting. Tetapi Maya tidak sempat membalas karena sibuk belajar. Ketika penyelidikan terus berlanjut, seorang pemuda bernama Andre, yang bekerja sebagai tukang ojek di desa itu, ditahan karena motif mencurigakan. Sapu tangan dengan inisial A adalah miliknya. Andre mengaku bahwa ia memang pernah melihat Rini di sekitar makam malam itu.
Tetapi ia membantah melakukan kejahatan tersebut. Menurut Andre, ia hanya kebetulan lewat dan melihat Rini berbicara dengan seorang pria yang tidak dikenal. Keterangan Andre mengarah kepada satu nama lain, Pak Gunawan, seorang guru olahraga di sekolah Rini. Banyak murid yang sebenarnya takut pada Pak Gunawan karena sikapnya yang keras, tetapi tidak ada yang berani melapor. Dari penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan bahwa Pak Gunawan memiliki sejarah kelam, termasuk laporan pelecehan di tempat tinggalnya sebelumnya. Meskipun kasus itu tidak pernah terbukti, setelah interogasi intensif, Pak Gunawan akhirnya mengakui bahwa ia adalah orang terakhir yang bertemu dengan Rini malam itu. Ia merasa tersudut karena Rini mengetahui rahasia kelamnya dan mengancam akan melaporkannya kepada kepala sekolah. Polisi menemukan bukti baru rekaman CCTV dari sebuah toko kecil di dekat jalan utama desa. Dalam rekaman itu, terlihat sebuah mobil hitam melintas dengan kecepatan tinggi di sekitar waktu kejadian. Mobil tersebut ternyata milik seorang pengusaha kaya yang sering berkunjung ke desa itu. Setelah menyusun semua bukti, terungkap bahwa pengusaha tersebut, Tuan Arman, dia adalah dalang di balik kejahatan itu. Dia sering menggunakan kekuasaannya untuk menutupi tindakan kriminalnya. Tetapi kali ini, bukti-bukti terlalu kuat untuk disangkal. Pak Gunawan dan Andre, meskipun memiliki keterlibatan kecil, akhirnya dibebaskan setelah terbukti tidak bersalah sepenuhnya. Pak Budi, yang dihantui rasa bersalah karena tidak membaca pesan Rini, memutuskan untuk menjadi aktivis perlindungan anak. Dia berjanji akan memperjuangkan keadilan bagi anak-anak seperti Rini agar kejadian serupa tidak terulang. Desa Sukamakmur kembali tenang, tetapi luka mendalam tetap membekas di hati setiap orang. Kisah Rini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga anak-anak dari ancaman yang seringkali datang dari tempat yang tidak terduga.